Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan bagaimana cara membuat dan cara penggunaan alat peraga busur tri 2 atau busur trigonometri sudut istimewa di mata kuliah media pembelajaran. Sebelumnya, anggota kami terdiri dari Laila Nurul Fatimah dengan NIM 035, Umi Mubarokah dengan NIM 036, dan Puji Rohmaningsih dengan NIM 038. Apa sih alat peraga itu? Alat peraga merupakan alat bantu untuk mendidik atau mengajar supaya apa yang diajarkan mudah dimengerti oleh peserta didik. Kenapa kami memilih alat peraga busur tri 2? Alat peraga ini dibuat untuk membantu dan mempermudah dalam pencarian sudut istimewa pada trigonometri, yang mana konsep ini haruslah dikuasai oleh peserta didik sebelum mempelajari trigonometri tingkat lanjut. Indikator yang akan dicapai pada alat peraga busur tri 2 ini yaitu yang pertama, menjelaskan rasio trigonometri yang meliputi sinus, kosinus, tangen, sekan, kosekan, dan kotangen pada segitiga siku-siku. Yang kedua, menjelaskan fungsi trigonometri menggunakan lingkaran satuan. Yang ketiga, mengeneralisasi rasio trigonometri untuk sudut-sudut di berbagai kuadran dan sudut-sudut berelasi. Dan yang terakhir yaitu rumus trigonometri untuk jumlah dua sudut dan selisih sudut. Bagaimana cara membuat alat peraga tersebut? Apakah sulit? Eits, jangan khawatir, semua akan dijelaskan dalam video berikut. Selamat menyaksikan! Selanjutnya, yaitu langkah-langkah pembuatan alat peraga busur tri 2. Langkah pertama, menyiapkan styrofoam dengan ukuran 125 cm dikali 100 cm. Jika styrofoam tidak berwarna atau polosan, bisa diberi warna menggunakan cat warna supaya lebih menarik. Langkah kedua, siapkan lingkaran besar dari kardus dengan diameter 60 cm. Lingkaran besar dari kardus ini bisa dilapisi dengan karton berwarna. Warnanya bebas ya, sesuai selera. Pada lingkaran besar, kita buat garis tipis-tipis menggunakan pensil, yaitu garis mendatar dan garis tegak. Nah, selanjutnya lingkaran besar akan ditempelkan pada styrofoam. Langkah ketiga, kita siapkan busur derajat dengan ukuran 20 cm. Nah, busur ini akan ditempelkan di tengah-tengah lingkaran besar. Langkah keempat, pada lingkaran besar terdapat kuadran 1 sampai dengan kuadran 4. Pada kuadran 1 diberi keterangan semua, yang artinya adalah semua nilai trigonometri selalu bernilai positif. Hah, kenapa ya kok bernilai positif? Jadi pada kuadran 1, sumbu X dan sumbu Y bernilai positif, sehingga semua yang berhubungan dengan sumbu X dan sumbu Y pastilah bernilai positif juga. Sedangkan pada kuadran 2 diberikan keterangan sin. Hal ini berarti hanya sin yang bernilai positif. Mengapa demikian? Karena pada kuadran 2, sumbu X berada di kiri, yang berarti sumbu X bernilai negatif. Hal ini dapat disimpulkan bahwa semua yang berhubungan dengan sumbu X hasilnya akan bernilai negatif pula, dan yang tidak berhubungan dengan sumbu X akan bernilai positif. Yang bernilai positif adalah sinus dan kebalikannya yaitu kosekan. Lalu pada kuadran 3 diberikan keterangan tan, yang artinya hanya nilai tan yang bernilai positif, karena pada sumbu X dan sumbu Y keduanya bernilai negatif. Semua yang berhubungan dengan sumbu X dan Y akan bernilai negatif. Namun, coba kita perhatikan bahwa tan adalah depan per samping atau Y per X, yang artinya negatif per negatif, sehingga hasilnya akan positif. Sekarang coba perhatikan kembali kotangen. Sama halnya dengan tangen, kotangen juga bernilai positif, sehingga pada kuadran 3 yang bernilai positif adalah tangen dan kebalikannya yaitu kotangen. Selanjutnya yaitu pada kuadran 4, diberikan keterangan cos yang berarti hanya cos yang bernilai positif. Hal ini dikarenakan
sumbu X bernilai positif, dan sumbu Y bernilai negatif. Coba kita perhatikan cos dan kebalikannya yaitu sekan. Keduanya tidak berhubungan dengan sumbu Y negatif. Jadi, pada kuadran 4 yang bernilai positif adalah cos dan kebalikannya yaitu selanjutnya sekan. yaitu membuat bulatan-bulatan kecil sebanyak 12 buah. 4 buah bulatan kecil kita beri keterangan dengan nilai setengah. Dan 4 bulatan kecil selanjutnya diberi keterangan setengah akar 2. Kemudian 4 bulatan kecil terakhir diberi keterangan nilai setengah akar 3. Selanjutnya bulatan-bulatan kecil akan ditempel di sepanjang sumbu Y dan sumbu X. Langkah ke-6, membuat kotak dengan ukuran 60 cm x 30 cm sebanyak 2 buah. Selanjutnya, kedua kotak tersebut akan ditempelkan di styrofoam. Kedua kotak ini akan diisikan perbandingan-perbandingan trigonometri dan juga digunakan untuk menghitung nilai-nilai dari trigonometri. Lalu, membuat papan hitung dengan ukuran 80 cm x 30 cm. Papan hitung ini akan digunakan untuk menghitung sudut yang bukan sudut istimewa. Jadi, pada alat peraga kami, selain digunakan untuk menghitung sudut istimewa, namun juga bisa digunakan untuk mencari sudut yang bukan sudut istimewa dengan menggunakan penjumlahan dan pengurangan sudut. Nah, papan hitung ini nantinya akan ditempelkan pada styrofoam. Langkah ke-7. Pada langkah ini, membuat segitiga warna sebanyak 3 buah dengan ukuran masing-masing 30 derajat, 45 derajat, dan 60 derajat. Dengan keterangan sisi depan diberi warna kuning, sisi mendatar atau sisi sampingnya diberi warna biru, dan sisi miringnya diberi warna merah. Pemberian warna dalam setiap sisi segitiga ini berguna untuk memudahkan dalam mengingat suatu perbandingan trigonometri. Oke, selanjutnya yaitu langkah ke-8. Membuat kotak kecil dengan ukuran 4 cm x 4 cm dari 4 macam warna kertas origami, yaitu warna merah, warna kuning, warna biru, dan warna putih yang sudah dilaminating. Setelah kotak kecil telah dibuat, selanjutnya yaitu ditempelkan pada kotak besar. Langkah ke-9, yaitu menempelkan tali atau benang tepat pada pusat lingkaran. Lalu, langkah terakhir yaitu berikan tanda menggunakan pastin di setiap sudut-sudut istimewa. Nah, pemberian tanda ini bisa diukur menggunakan busur derajat. Kemudian simpanlah satu buah paspin yang nantinya akan digunakan untuk mencari nilai sudut yang bukan sudut istimewa. Wah, mudah sekali ya cara pembuatan alat peraga busur tri 2. Yuk, tunggu apa lagi? Selamat mencoba! Baik, untuk yang berikutnya kita akan membahas tentang pemanfaatan busur tri 2. Nah, busur tri 2 ini dapat dimanfaatkan sebagai alat bantu untuk mempermudah dalam memahami beberapa indikator pembelajaran, khususnya yaitu dalam materi pembelajaran trigonometri. Adapun beberapa indikator tersebut diantaranya yakni Oke, untuk indikator yang pertama, yuk kita buktikan bahwa dengan menggunakan busur tri 2, kita dapat mengetahui rasio trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, dari sini dapat kalian lihat bahwa ini merupakan beberapa komponen yang terdapat pada busur tri 2. Dari beberapa komponen yang terdapat pada busur tri 2, diantaranya yakni terdapat segitiga siku-siku dan juga tabel nilai perbandingan trigonometri. Nah, di sini dapat mempermudah kita untuk mencari nilai trigonometri dari suatu sudut. Misalkan kita akan mencari nilai sin alfa. Nah, di busur tri 2 ini terdapat keterangan bahwa nilai sin itu sama dengan depan per miring atau sisi kuning dibagi dengan sisi merah. Maka, kita dapat mencari nilai sin alfa yaitu dengan membagi sisi depan dibagi sisi miring atau sisi kuning dibagi dengan sisi merah. Oke, lanjut ke indikator yang kedua, yaitu mengetahui fungsi trigonometri dengan menggunakan lingkaran satuan. Kita perhatikan lingkaran yang terdapat pada busur tri 2. Lingkaran tersebut merupakan lingkaran satuan, oleh karenanya lingkaran ini memiliki jari-jari yakni sebesar satu satuan. Jari-jari pada lingkaran tersebut ditujukan dengan sisi yang berwarna merah, yang mana sisi merah tersebut merupakan sisi miring pada segitiga. Maka dari itu, panjang sisi miring pada segitiga siku-siku tersebut yakni sebesar satu satuan. Nah, dari sini kita dapat memanfaatkannya dalam mencari nilai trigonometri dari suatu sudut.
Misal, kita akan mencari nilai dari sin alfa. Dari pembahasan sebelumnya, kita ketahui bahwa nilai dari sin alfa diperoleh dengan membagi sisi depan dengan sisi miring, atau sisi kuning dibagi dengan sisi merah. Kita tahu bahwa panjang sisi merah adalah satu satuan, maka dari itu, nilai dari sin alfa yakni sama dengan sisi kuning dibagi dengan 1. Kita peroleh hasil akhir yaitu sin alfa sama dengan sisi kuning, atau dapat kita tarik kesimpulan bahwa nilai dari sin alfa yakni sama dengan panjang dari sisi kuning. Indikator yang ketiga yaitu mengeneralisasi rasio trigonometri untuk sudut-sudut di berbagai kuadran. Dengan menggunakan busur tri 2, kita dapat mengetahui nilai trigonometri setiap sudut di berbagai kuadran. Kita perhatikan pada gambar yang bernomor 1. Gambar yang bernomor 1 itu merupakan kuadran 1 atau kuadran pertama, yang mana di sana terdapat keterangan semua. Hal ini berarti untuk semua sudut yang berada pada kuadran pertama, nilai trigonometrinya adalah positif, atau nilai untuk sin, cos, dan tan-nya adalah positif. Sementara untuk bagian yang bernomor 2, ini menunjukkan daerah untuk kuadran 2. Pada bagian tersebut terdapat keterangan sin. Hal ini menunjukkan bahwa nilai sin untuk sudut-sudut yang ada pada kuadran 2 adalah positif, sementara yang lainnya adalah negatif. Dan untuk daerah yang bernomor 3, ini menunjukkan kuadran 3, yang mana pada kuadran tersebut terdapat keterangan tan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tan pada kuadran tersebut adalah positif, dan untuk selainnya adalah negatif. Dan yang terakhir yaitu merupakan kuadran 4, yang mana di sana terdapat keterangan cos. Hal ini berarti bahwa nilai cos pada kuadran 4 adalah positif dan untuk selainnya adalah negatif. Setelah memahami beberapa penjelasan indikator yang telah dibahas sebelumnya, mari kita coba untuk menggunakan busur tri 2 ini dalam mencari nilai trigonometri suatu sudut istimewa. Oke, yang pertama di sini kita akan mencoba mencari nilai dari sin 30 derajat dengan menggunakan busur tri 2. Untuk mencari nilai dari sin 30 derajat dengan menggunakan busur tri 2, langkah yang perlu kita lakukan yakni yang pertama, kita geser tali sejauh 30 derajat lalu melekatkannya dengan paspin sebagai tanda. Kemudian kita cari ukuran segitiga yang sesuai yang besarnya tidak melampaui batas tali. Setelah kita menemukan ukuran segitiga yang sesuai, maka kita lihat pada tabel di bawah lingkaran busur tri 2. Di situ terdapat keterangan bahwa sin itu sama dengan sisi depan dibagi dengan sisi miring atau sisi kuning dibagi dengan sisi merah. Kemudian kita perhatikan segitiga tersebut. Dari sini kita dapat melihat bahwa panjang sisi kuning yakni sebesar setengah. Sementara untuk sisi merah sebagaimana disebutkan sebelumnya yakni sebesar 1 satuan. Nah, kemudian kita perhatikan letak segitiga ini terletak pada kuadran pertama yang mana di sini ada keterangan semua. Karena ada keterangan semua, maka nilai sin cos-nya sama dengan positif. Maka dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa sin sama dengan depan per miring sama dengan setengah dibagi 1 sama dengan setengah. Karena sin pada kuadran pertama nilainya positif, maka nilai dari sin 30 derajat adalah setengah. Indikator yang keempat yaitu rumus trigonometri untuk jumlah dua sudut dan selisih sudut. Ternyata penggunaan busur tri 2 tidak hanya sebatas untuk mencari nilai trigonometri dari sudut istimewa, tetapi kita juga dapat menggunakannya untuk membantu dalam mencari nilai trigonometri untuk sudut yang bukan sudut istimewa. Nah, baik, langsung saja ke contoh. Di sini kita akan mencoba mencari nilai dari sin 75 derajat dengan menggunakan busur tri 2. Pertama, kita arahkan tali sejauh 75 derajat. Setelah itu, kita rekatkan dengan paspin sebagai tanda. Nah, karena 75 derajat ini bukan merupakan sudut istimewa, maka tidak ada segitiga yang sesuai untuk mencari nilai sudut tersebut. Oleh karena itu, kita perlu menggunakan bantuan rumus, yakni rumus trigonometri untuk jumlah dua sudut dan selisih sudut. Di sini, nilai sin 75 derajat dapat kita peroleh dengan menggunakan rumus penyebelahan dua sudut, yaitu dari sin 30 derajat ditambah 45 derajat. Di sini kita misalkan 30 derajat sebagai A dan 45 derajat sebagai B. Maka kita peroleh sin 30 derajat ditambah 45 derajat sama dengan sin A dikali cos B ditambah cos A dikali sin B. Lalu kita substitusikan nilai A dan B hingga menjadi sin 30 derajat dikali cos 45 derajat ditambah cos 30 derajat dikali sin 45 derajat. Karena nilai sudut 30 derajat dan 45 derajat termasuk sudut istimewa, maka kita dapat mencari nilai sin dan cos untuk sudut tersebut dengan menggunakan busur tri 2. Nah, dari penggunaan busur tri 2, kita peroleh hasil sebagai berikut. Sehingga kita peroleh hasil akhir yaitu sin 30 derajat ditambah 45 derajat sama dengan 1/4 dikali akar 2 ditambah akar 6. Nah, itu dia video dari kelompok kami. Mudah bukan? Sekarang waktunya kalian yang mencoba. Selalu mencoba sesuatu yang baru, karena masa depan ada di tangan kamu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.